Selamat pagi. Mana kabarnya hari ini? Silakan dulu kembali. Terus sebelum kita mulai belajar, siapa mau mungkin kita berdoa? Ya, silakan Mariana. Itulah doa dan permohonan kami haturkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Hari ke-12 ada yang dilaporkan? Ada Pak, Ya. ada 3 orang teman yang tidak hadir hari ini. 3 orang itu kena, Aku jatuh fokus. ya, berarti 3-3-nya Alfa. Iya. Siapa namanya? Gerardus dengan Harus beda. Lambertus. Lambertus, ya. Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Dari Panama. Kearifan lokal dan komunitas. Siapa yang masih ingat apa itu komunitas? Ada? Ya, silakan Maria. Tambahi dengan ikatan antar anggota. Ya, jadi sebagai masyarakat Setempat. memiliki wilayah yang sama, apa lagi? Dan ditandai dengan apa tadi? Anggotanya saling akrab satu sama lain. saling mengenal satu sama lain. Itu yang disebut dengan komunitas. Terus kearifan lokal, siapa? Yang tahu? Ya, Albert, silakan. Kalau menurut saya kearifan lokal adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang sudah ada sejak turun-temurun. Iya, bagus. Dan kearifan lokal menurut Albert bahwa nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat sudah diturunkan turun-temurun. Ada lagi? Kita masuk pada pelajaran berikut ini. Ya, yaitu strategi pemberdayaan komunitas di tengah dunia globalisasi. Ini materi kita hari ini. Nah, tujuan kita belajar mampu mengidentifikasi, menganalisis dan menampilkan strategi kearifan lokal sebagai cermin budaya bangsa, sebagai kearifan lokal dan tengah globalisasi dalam. Itu tujuannya kita belajar hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada tahap diskusi, saya akan menjelaskan yang namanya pemberdayaan. Sudah paham yang namanya pemberdayaan? Hah? Apa itu pemberdayaan? Kata ini dari kata memberdaya. Kata memberdayakan bisa berarti melindungi atau proteksi atau bisa pemelihara. Dan pemberdayaan adalah segala upaya membangun daya dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Satu dengan yang lain. Ingat itu ya, ada yang miskin, ada yang kaya. Kita harap dengan pemberdayaan ini akan tumbuh kemandirian masyarakat. Nah, sebelum kita ini saya akan memutarkan video supaya kalian lebih paham yang namanya pemberdayaan. Ya, ini menceritakan tentang salah satu pemberdayaan masyarakat di sebuah dusun. Nanti disimak baik-baik nanti kalian yang sempurna. Kearifan lokal adalah identifikasi masyarakat yang ditempatkan pada daerah dan harusnya mendapatkan konsep pemahaman yang lebih komprehensif. Kearifan lokal idealnya menjadi suatu rumusan yang menyumbangkan semangat bagi pengembangan daerah yang bermanifestasi dalam pemanfaatan artefak kearifan lokal antara lain guna industri begawan untuk mengoptimalkan kelas kearifan lokal dan menciptakan nilai tambah perbaikan ekonomi masyarakat Indonesia. Kita kali tidak menutupi biaya operasional sebelum masa panen. Petani lokal masih kesulitan untuk mengembangkan sisi supply dan sisi demand. Wisata dirangkaikan dengan objek wisata yang ada di Desa Tegawan. Itu ya. Nah, itu adalah kira-kira bisa tidak kita melakukan itu? Bisa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalau?
Bisa didiskusikan? Nah, kelihatan kan tidak? Nanti kelompok 1, ketuanya Yudi Nano, Maria Novitas sini, Elias Pititi. 1. Kelompok 2-nya Jerdi Tandidatu, Sierra. Yang datang kelompok 3. Ada tidak yang datang? Datang semua. Ya, kelompok 2 Muhammad Yamin, Leonardus Waring, Maria Yatim, Nelly Ferdinand Dorce. Susana kelompok apa? Masuk kelompok apa dia? Oke. Serina masuk kelompok 1. Hah? Serina. Selina, kenapa dia bertahan? Ya, nanti kamu masuk kelompok 5. Selina, bisa? Kelompok 1, Pak. Masuk kelompok 1 sudah. Ya, silakan buat kelompok sesuai dengan nama yang ada di depan. Nah, ini diskusikan teman ke kelompok 4 sampai 5 orang. Ya, jika mengalami kesulitan dalam kegiatan, dapat bertanya kepada guru. Kalau ada kesulitan nanti pada saat proses diskusi, tanya ke saya. Apa? 20 menit diskusi, 10 menit bercetak. Ya, jadi nanti mohon kelompok dibatasi penjelasan singkat. Bisa? Bisa. Ya. Kelompok 1 apa? Proses berarti yang mana kelompok 1? Ya, tugasnya kalian di atas itu proses pelaksanaan pemberdayaan. Bisa? Lalu sudah minta kalian untuk apa? Untuk membawa kertas mani? Dengan apa? Ya, pensil atau spi? Ini bagaimana? Kalian ini apa? Kemanya kalian siapa yang pintar bikin karikatur ya? Bikin karikatur. Bisa kah tidak tahu? Sudah semua ya? Sudah. Bisa? Bisa. Ya, kelompok ini dulu yang mana? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakin. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Dan yang ini dia sebagai sekretaris. Dan yang bisa dalam proses pemberdayaan masyarakat diajak memilih masyarakat diajak melihat kemampuan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi dari mungkin keempat prinsip pemberdayaan. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Mungkin kalau ada yang tidak dimengerti begitu tentang kesetaraan mungkin bisa ditanyakan begitu. Kesetaraan yang itu dinansi secara fleksibel. Fleksibel. Iya. Fleksibel ya? Iya. Fleksibel itu secara fleksibel, diposisikan secara fleksibel. Arti dari fleksibel itu maksudnya diposisikan di mana saja begitu, di mana saja dan kapan saja. Itu arti dari fleksibel. Maksudnya mereka itu diposisikan di mana saja begitu dan kapan saja. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Shalom.
Kelompok 4, Pak. Kelompok 4 mana? 4, oke. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami ingin presentasikan hasil diskusi kami. Fasilitas yang diberikan oleh masyarakat adalah tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan setengah terlatih. Itu saja yang kami presentasikan. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Dari kelompok 5 saya ingin bertanya, yang dimaksud dengan swasta dalam pemberdayaan komunitas itu apa itu swasta dalam pemberdayaan komunitas? Terima kasih. Swasta adalah dalam penting adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di bidang badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai mayoritas kepemilikan oleh pemerintah. Kelompok lain? Ya, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Guru. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mendiskusikan hasil kerja kami. Saya sebagai ketua kelompok, perkenalkan nama saya Budi Makita Sini. Sini dari tahap perencanaan, tahap 1 terdiri dari 3 tahap juga. Tahap pertama adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi awal. Kedua, mengenali masyarakat. Ketiga, pemetaan swadaya. Pemetaan swadaya agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Nah, itu untuk tahap pertama perencanaan. Ada yang kamu baca? Ya, bagian. Pelaksanaan kegiatan masyarakat, melaksanakan kegiatan pemberdayaan berdasarkan Mempresentasikan hasil kerja kami. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan anggota kelompok kami, saya Ade. Terima kasih. Silakan duduk. Kelompok berikutnya. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan anggota kelompok kami, saya Ade Irma selagi ketua kelompok. Inisiator pemberdayaan komunitas terbagi menjadi 3, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta dan masyarakat. Implementasi, yang keempat monitoring, dan yang kelima evaluasi. Biarkan bisa menjadi objek dan partisipasi. Mungkin itu saja. Mungkin dari kalian ada pertanyaan. Sudah. Intinya jelas. 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 Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, terima kasih. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Itu materi kita minggu depan. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin kalian ini jawab ini, ya toh? Tolong dibagi. Silakan istirahat dulu.
Nanti setelah istirahat dikumpulkan. Bisa ya? Ya. Oke, sampai hari ini selamat siang. Siang, Pak. Sampai ketemu minggu depan.